Kasus pinjol ini harusnya lebih viral daripada kasus Vina yang terjadi di daerah Jawa. Iya kan? Tapi kenapa kasus pinjol ini selalu ditutup-tutupi? Seakan-akan ini disembunyi-sembunyikan. Kalau kita perlihatkan yang mati, berapa banyak yang sudah mati? Berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup? Kenapa kejahatannya tidak pernah terbongkar? Ya, berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup? Banyak banget. Mungkin tidak terhitung lagi mungkin. Entah berapa jumlah orangnya gitu loh. Mulai dari yang viral sampai yang tidak viral. Banyak yang sudah mengakhiri hidup. Ada nggak persoalannya yang terbongkar? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak memerangi semua pinjol yang ada di Indonesia. Ini harus kompak kalian semuanya. Kalau nggak dari Anda yang kompak, bisa miskin berjamaah. Anda tahu nggak selama ini apa kelicikan-kelicikan OJK? Pernah nggak pengaduan Anda ditanggapi? Adapun ruang pengaduan yang disediakan oleh OJK di 157 itu tidak mendapatkan jawaban seperti yang Anda inginkan. Contoh, yang Anda laporkan itu penagihan yang kasar. Apa jawaban OJK? Silahkan negosiasi secara internal. Ini nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Ya, atau OJK menjawab nanti akan kami limpahkan ke pihak aplikasi yang bersangkutan. Tambah nggak nyambung. Kita melaporkan tentang penagihan yang kurang ajar. Kalau OJK jawab negosiasi secara internal, emang penagihan bisa dinegosiasi? Itu poin pertama. Yang kedua adalah ketika kita melaporkan tentang penagihan yang kurang ajar yang mulai mengancam dan menyebarkan data, akan dilimpahkan kepada aplikasi yang bersangkutan. Mungkin nggak kira-kira aplikasi itu mengakui bahwa itu dari mereka? Nggak akan mungkin. Selama ini kan sudah ada kasus-kasus viral dari pinjol legal. Mereka mengkonfirmasi apa? Mereka klarifikasi apa? Telah kami lakukan investigasi, nomor yang dilaporkan tidak ada di sistem kami. Nomor yang dilaporkan itu bukan kami, bukan dari debt collector kami. Ya pastinya, sama dengan Anda. Ya, Anda saat ini mungkin nggak Anda menyebutin kejelekan dalam diri Anda sendiri. Ya, contoh dalam segi berhutang ini aja, untuk jujur sama keluarga aja itu sangat berat, dan begitu juga lah yang terjadi sama OJK. Ya, OJK tidak ada memberi solusi sama sekali sama Anda. OJK tugas mereka memberikan izin kepada pinjol untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Anda perhatikanlah. Ya, berapa banyak Anda gali lubang tutup lubang akibat desakan dari Persib penagihan. Ya kan? Berapa banyak duit Anda yang habis gara-gara pinjol, mencicil dan memperpanjang. Pernah nggak Anda merasa kasihan pernah nggak OJK merasa kasihan sama diri Anda? Nggak pernah. Ya, bahkan saya yakin ada jutaan laporan yang dibiarkan begitu saja di sistem OJK. Nggak akan tercover. Bahkan banyak komentar di dalam setiap postingan di media OJK itu nggak akan dijawab. Ada email, nggak akan dijawab. Ya, itulah makanya saya bilangin sama Anda semuanya. Kompaklah per Juni ini untuk memerangi semua pinjaman online. Baik Anda yang sudah mengalami langsung ataupun yang belum mengalami, kalau bisa jangan pernah mencoba sekalipun meminjam di pinjol, apalagi itu yang legal. Ya, jangankan ilegal, kalau ilegal oke lah, OJK persetan lah dengan soal itu. Masalahnya hari ini adalah pinjol legal, terverifikasi, terdaftar di OJK. OJK nggak mampu menengahi permasalahan ini. OJK sengaja membiarkan Anda dimiskinkan dan diperas habis-habisan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang mereka izinkan tadi. Ya, jangan Anda kira OJK tidak tahu dalam kebusukan pinjol ini. OJK tahu, tapi OJK sengaja pura-pura tidak tahu. Kenapa? Karena kasus ini, Anda tahu Indonesia saat ini tidak viral, tidak ada solusi. Kalau Anda tidak memviralkannya, tidak ada solusi. Bahkan harusnya, ya kan, kasus pinjol ini harusnya lebih viral daripada kasus Vina yang terjadi di daerah Jawa. Ya kan? Tapi kenapa kasus pinjol ini selalu ditutup-tutupi? Seakan-akan ini disembunyi-sembunyikan. Kalau kita perlihatkan yang mati, berapa banyak yang sudah mati? Berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup? Kenapa kejahatannya tidak pernah terbongkar? Ya, berapa banyak yang sudah mengakhiri hidup? Banyak banget.
Mungkin tidak terhitung lagi mungkin. Entah berapa jumlah orangnya gitu loh. Mulai dari yang viral sampai yang tidak viral. Banyak yang sudah mengakhiri hidup. Ada nggak persoalannya yang terbongkar? Jelas-jelas ditulis di media akibat teroran pinjaman online. Pinjaman online yang mana? Kalau ditanya sama OJK pasti yang dituduh ilegal. Padahal masalahnya ada di legal. Ya kan? Legal ini menagih tidak menyebutkan lagi nama aplikasi. Supaya apa? Supaya ini sinkron. Ketika Anda melapor, OJK vonis ke ilegal. Ya kan? Karena tidak ada buktinya. Dan itulah yang membuat kita kebingungan. Kalau nggak kita yang memerangi pinjol hari ini, kasihan generasi berikutnya. Ya, apalagi kita lihat di tahun 2024 ini, semua orang berlomba-lomba memenuhi keinginan. Mereka tidak peduli mau mereka sanggup atau tidak sanggup. Yang jelas ada pay letter, ada pinjol dan lain sebagainya. Kemudahan ditawarkan untuk membunuh Anda masing-masing. Ya, kemudahan ini ditawarkan. Semuanya mudah, Anda download, isi KTP, bla 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 segala macam, ya sudah habiskan duitnya. Ya kan? Dimanfaatkanlah semuanya selebgram untuk mempromosikan pinjol-pinjol ini supaya menjadi daya tarik tersendiri. Pinjol hanya berpusat di media sosial. Pinjol tidak mengiklankan di luar dari itu. Nggak ada iklan pinjol di koran, nggak ada iklan pinjol di TV. Iklan pinjol hanya ada di media. Baik itu di YouTube, di TikTok, dan di semua media yang terhubung langsung ke internet. Anda pernah bertanya, kenapa mereka selalu mengiklankan di sana? Karena yang mereka harapkan adalah kecerobohan Anda nanti dalam mengklik atau tertipu daya dengan gimmick-gimmick iklan yang mereka ciptakan. Ini tujuan mereka gitu loh. Ya, karena yang mereka harapkan adalah klik dari Anda. Akan ada momen-momen tertentu Anda akan membutuhkan dan tertarik dengan hal ini. Makanya sebisa mungkin mereka pasanglah ranjau untuk diri Anda. Mereka pasang jebakan untuk memasukkan diri Anda ke dalam keinginan mereka ini. Begitu Anda masuk, Anda telah memasukkan semua data Anda. Data Anda inilah dijadikan bahan untuk memeras Anda per hari ini. Benar apa tidak? Buat teman-teman semuanya. Anda perhatikan ancaman demi ancaman yang dilontarkan oleh pinjol itu. Ancaman pinjol tidak lepas dari ingat data Anda lengkap sama kami. Ingat semua data Anda telah Anda serahkan sama kami secara sukarela. Kami bisa melakukan bla 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 bla. Benar apa tidak? Ya kan? Inilah yang mereka butuhkan. Memeras Anda. Ya kan? Mereka minta Anda mengisi data, foto KTP, diverifikasi, begitu telat bayar siap-siap. Anda benar-benar akan dimiskinkan. Begitu Anda lancar bayar, Anda akan dimanfaatkan. Dengan apa? Dengan dalih naik limit. Dan akan ada masanya kenaikan limit Anda ini akan berakhir. Ya, tidak selamanya dia mau meminjamkan sama Anda. Akan ada masanya Anda akan ditipu dan digimikin semata, hanya tipu muslihat semata untuk Anda membayar hutang-hutang ini lengkap dengan bunga dan keinginan mereka. Ya, hutang 1 juta bayar aja tuh 2 juta, nanti limit Anda bisa naik. Pinjaman awalnya 2 juta bisa kita naikin menjadi 3 juta. Nanti hutang 3 juta bayar tuh 6 juta. Nanti bisa dinaikin. Tanpa Anda sadar, Anda telah masuk dalam permainan mereka dan Anda memperkaya para investor, para pemilik pinjol. Ya, duit Anda mereka ambil, mereka bagi hasil. Anda tinggal dengan kerugian, Anda tinggal mengusahakan bagaimana orang kaya makin kaya. Pikirkanlah itu. Ya, dan inilah yang dilegalkan oleh OJK. Dilegalkan dan diresmikan, dilindungi dalam undang-undang. Seakan-akan pinjol OJK ini tidak pernah tersentuh dengan masalah apapun. Mereka selalu taat, mereka selalu prosedur. Dimasukkanlah semuanya pemilik pinjol untuk mengendalikan aturan-aturan fintech ini. Ya kan? Masuklah semuanya pemilik pinjol ini menjadi pimpinan di AFPI misalnya gitu kan. Orang ini menjadi dewan penasehat di sini. Semuanya telah mereka atur, telah mereka setting. Jadi mau di sisi manapun Anda gak akan bisa lari. Jalan satu-satunya adalah berhenti meminjam. Terlanjur terjebak, berhenti gali lubang tutup lubang. Kalau Anda tidak berhenti, hidup Anda akan dihentikan lebih awal gitu loh. Kalau duit Anda sudah tidak ada lagi, ke kanan kiri Anda sudah capek, hidup Anda akan berhenti. Mau tidak mau Anda akan menyerah gitu loh. Jadi sebelum hidup Anda dihentikan, hentikan pinjol ini pergerakannya yang ada di Indonesia. Kalau mereka menggunakan selebgram, artis dan segala macam untuk mengiklankan mereka, Anda jangan sampai tertipu daya. Kapan perlu Anda share video ini sebanyak-banyaknya dan
biar di luar sana orang-orang tidak tertipu dan terpengaruh dengan iklan-iklan mereka. Iklan mereka luar biasa loh. Asal Anda tahu semuanya, hukum pinjol ada di Indonesia itu masih abu-abu. Tidak ada yang namanya Anda galbay diproses ke jalur hukum. Ya, yang ada apa? Yang ada cuma satu, Anda dihadapkan atau diadu domba dengan debt collector. Ya kan? Dicari lagi orang kita, dipekerjakan, habis itu dimasukkan cara-cara yang tidak bagus, habis itu debt collector ini yang orang kita tadi ini diadu dengan Anda, sama-sama satu tanah air kita, sama-sama satu bangsa kita. Ya, satu Indonesia juga, satu negara juga. Tapi karena kebutuhan tadi, mereka rela melakukannya. Anda diadu domba dengan debt collector ini, Anda diadu domba. Pemilik pinjolnya duduk aja santai-santai gitu loh. Ya kan? Debt collectornya mati-matian untuk memperjuangkan perusahaan ini. Debt collector apa yang diharapkannya? UMR. Ya kan? Gaji, buat makan, buat beli beras. Ya kan? Makanya dia mati-matian lah melakukan penagihan terhadap diri Anda. Sama-sama bodoh semuanya gitu loh. Ya kan? Kita yang meminjam sudah bodoh karena ketidaktahuan kita. Yang menagih juga bodoh, malah menagih saudaranya sendiri. Menekan-nekan saudaranya sendiri. Belum tentu juga keluarga debt collector itu tidak minjam pinjol. Pasti ada keluarga dia yang meminjam pinjol juga. Belum tentu juga debt collector itu tidak ikut juga meminjam pinjol. Pasti ada juga. Udah sama-sama masuk Anda di dalam permainan ini. Ya, kalau Anda tidak perangi, siapa lagi? Ya, kalau Anda mau hancur ya silahkan, tergantung ke diri Anda aja. Gitu loh. Yang jelas, apapun konsepnya, adapun OJK, adapun AFVI, fungsinya nggak ada. Ya, fungsi satu-satunya hanya ada di tangan Anda. Anda mampu nggak untuk mengatasi semua ini? Untuk tidak tergiur lagi meminjam, untuk tidak tergiur lagi gali lubang tutup lubang, untuk tidak tergiur lagi dengan semua iklan yang mereka bentuk. Itu aja PR Anda gitu loh. Tapi kalau Anda masih tergiur, ya udah, siap-siap kehancuran di depan mata. Cepat atau lambat Anda akan masuk kepada saya dengan menyatakan saya tidak mampu bayar. Saya sudah capek gali lubang tutup lubang. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu, saya sudah bisa memvonis Anda sudah dimiskinkan pinjol. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan mudah-mudahan ini bisa booming juga dan bisa membatasi niat-niat orang untuk meminjam di aplikasi pinjol. Urungkan dulu, ya. Pahami dulu bagaimana strategi pinjol, seperti apa pola-pola pinjol, baru Anda melakukan peminjaman. Tapi kalau tidak paham, hanya mementingkan kebutuhan, siap-siap malapetaka menanti Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan jangan lupa juga untuk disupport terus channel Solusi Utang karena channel ini bisa berkembang yaitu karena supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.